Serial Pedang Kayu Harum judul ke-9. Pendekar Mata Keranjang. Karya Asmaraman Sukowati Ho Ping Hu. Bab 7. Kakek itu sudah tua sekali. Usianya tentu sudah mendekati 80 tahun. Seorang kakek raksasa yang tubuhnya amat tinggi besar, kepalanya gundul, jubahnya kotak-kotak berwarna merah dan kuning. Tangan kirinya memegang tasbih yang seolah-olah sudah menjadi bagian dari tangannya karena tak pernah dilepasnya. Biarpun dia sudah tua sekali, namun pada wajahnya nampak kesegaran usia muda, bahkan sepasang matanya masih memiliki sinar yang gembira dan cerah. Sejak tadi, kakek itu duduk bersila di atas batu besar di bawah pohon raksasa. Tubuhnya tak bergerak dan tegak, hanya jari-jari tangan kiri saja yang memutar-mutar tasbihnya. Agaknya dia sedang berdoa. Setelah selesai berdoa, kakek pendeta gundul itu membuka kedua matanya kemudian memandang ke kanan kiri seperti mencari-cari. Karena tidak melihat yang dicarinya, dia lalu turun dari tempat dia bersila. Dan dengan langkah lembut dia lalu mencari ke arah anak sungai yang mengalir tak jauh dari situ. Anak itu suka sekali bermain di tepi sungai, pikirnya sambil menahan senyum. Akhirnya, dia melihat seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 12 tahun sedang duduk termenung di tepi sungai yang airnya amat jernih itu. Kakek pendeta itu mengintai dari balik semak-semak. Anak laki-laki itu berwajah tampan dan cerah, sepasang matanya tajam bersinar-sinar, bibirnya selalu menyungging senyum dan wajahnya berseri gembira. Pada saat itu, dia berdongak memandang ke arah pohon tak jauh dari situ, di antara daun-daun yang lebat dan seperti terpesona. Kakek itu menjadi tertarik dan ikut memandang, mencari-cari dengan pandang matanya dan ketika dia melihat apa yang sedang dipandang oleh anak itu, dia tersenyum lebar, akan tetapi wajahnya seperti tersipu malu. Kiranya yang dipandang oleh anak laki-laki itu adalah sepasang burung yang sedang berkasih-kasihan dan bermain cinta. Paruh mereka saling bersentuhan seperti orang bercumbu dan berciuman dan berulang-ulang burung gereja jantan itu naik ke atas punggung burung betina yang mendekam pasrah. Dan agaknya anak itu demikian terpesona, mengikuti setiap gerakan kedua ekor burung itu. Akhirnya sepasang burung gereja itu terbang pergi dan barulah anak itu seperti sadar dari dalam pesona yang amat menarik hatinya. Allah menjadi guru, demikian kakek itu berpikir. Selagi dia hendak menegur, tiba-tiba anak itu memandang ke arah tepi sungai dan dia sendiri pun tertarik. Kebetulan sekali, pada saat itu muncul sepasang kijang mendekati tepi sungai. Jelas bahwa sepasang kijang itu hendak minum air yang jernih. Mereka minum dengan lahap, kemudian si jantan timbul gairah dan mereka pun berkejaran sebentar di tepi sungai. Yang betina nampaknya saja melarikan diri, akan tetapi hanya berputaran di sekitar tepi sungai itu, di mana tumbuh rumput hijau yang gemuk dan sikapnya seperti mempermainkan si jantan. Akhirnya ia pun menyerah dan mereka berdua bermain cinta di tepi sungai. Kakek tua renta itu melihat betapa anak laki-laki itu kini bangkit, memandang dengan muka menjadi kemerahan dan mulut agak terbuka, napasnya agak terengah-engah. Dia pun mengerti bahwa alam telah memperlihatkan kekuasaannya. Tanda-tanda peralihan dari masa kanak-kanak menjadi remaja mendekati dewasa mulai nampak pada diri anak laki-laki itu. Kakek itu pun tidak mau mengganggu. Biarkan anak itu mempelajari kenyataan hidup dari alam sekitarnya, pikirnya. Dia sendiri lalu duduk bersila, memejamkan kedua matanya dan semua penglihatan itu lenyap dari bayangan dalam benaknya. Akhirnya sepasang kijang itu pun pergi dari situ dan anak itu pun kini duduk kembali dan nampak dahi dan lehernya basah oleh keringat. Dia masih tenggelam ke dalam renungan, membayangkan kembali segala yang dilihatnya tadi ketika suara halus memanggilnya. Hai hai. Anak itu terkejut karena seperti terseret keluar dari alam lamunannya, akan tetapi hanya sebentar saja karena wajahnya segera berubah cerah ketika dia menoleh dan melihat kakek itu berdiri tak jauh di belakangnya. Suhu, serunya gembira dan dia cepat meloncat bangun dan lari menghampiri kakek itu, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Sepagi ini Suhu sudah berada di sini. Biasanya, kakek itu tentu masih duduk bersamadi di depan pondok sambil mandi cahaya matahari. Setiap pagi kakek itu bersila dengan dada telanjang menghadap matahari, maka kehadiran gurunya di tepi anak sungai itu mengherankan hatinya. Anak itu adalah Hai Hai yang tadinya menjadi anak angkat Lam Hai Siang Mo. Seperti telah diceritakan di bagian depan. Hai Hai akhirnya tahu akan rahasia kedua orang tua yang tadinya dianggap sebagai orang tua kandung itu, tahu bahwa mereka itu sebetulnya adalah penjahat-penjahat besar yang menculiknya dari tangan kedua orang tuanya yang asli, yaitu keluarga Pek. Akan tetapi hal ini pun masih meragukan karena setelah dia menjadi murid Sitian Lama, kakek gundul itu dan dibawa ke pegunungan Himalaya, dia mendengar dari gurunya bahwa yang dimaksudkan dengan sebutan Sintong adalah putra keluarga Pek dari Pek Simpang, yaitu anak yang terlahir dengan tanda merah di punggung. Akan tetapi, dia tidak mempunyai tanda merah itu, maka biarpun Siang Koan Leng dan Emma Kim Lee, yaitu suami istri Lam Hai Siang Mo sudah mengaku bahwa mereka menculiknya dan menukar dengan anak mereka sendiri dari keluarga Pek,
masih diragukan apakah dia benar-benar putra keluarga Pek. Karena itulah, Hai, Pinceng nasihatkan agar engkau jangan tergesa-gesa mempergunakan nama keturunan Pek. Kelak kalau engkau sudah besar dan berkepandaian, engkau boleh menyelidiki sendiri tentang asal-usulmu itu. Selama 5 tahun, Hai diajak bertapa oleh si Tian Lama, dibawa ke tempat sunyi di tepi sungai kecil yang airnya jernih itu, di tengah hutan di kaki pegunungan Himalaya. Setiap hari, kakek itu menggemblengnya, mengajarkan dasar-dasar ilmu silat dan juga mengajarkan ilmu baca tulis. Karena kakek itu merupakan seorang di antara Patsian, 8 dewa, yang berilmu tinggi, maka tentu saja di bawah bimbingannya, Hai menjadi seorang anak yang luar biasa. Ditambah lagi bakat yang amat baik pada dirinya, maka biarpun usianya baru 12 tahun dan dia baru mempelajari ilmu silat selama 5 tahun, kepandaiannya sudah amat hebat, jauh melampaui tingkat orang-orang dewasa yang belajar ilmu silat selama belasan tahun. Akan tetapi, waktu yang 5 tahun itu sebagian dihabiskan untuk latihan-latihan dasar, sehingga tidaklah mungkin bagi Hai untuk mempelajari semua ilmu silat tinggi dari si Tian Lama. Oleh karena itu, si Tian Lama hanya mengajarkan teori-teori gerakan ilmu-ilmu silat yang pilihan, untuk dihafal di luar kepala oleh Hai. Ilmu-ilmu ini membutuhkan latihan yang masak Hai. Akan tetapi, Pinceng kalah cerdik oleh Ciucian Sin Kai. Pinceng melatihmu lebih dulu, sama saja dengan memberimu dasar-dasar yang kuat sehingga 5 tahun berikutnya, si jembel itu akan menerimamu dalam keadaan siap menerima segala macam ilmu silat tinggi. Sedangkan sekarang, engkau hanya dapat menghafal ilmu-ilmu silat dariku. Akan tetapi, kelak, kalau tubuhmu sudah kuat, engkau akan dapat melatih ilmu-ilmu yang sekarang kau hafal di luar kepala ini. Hai dapat mengerti apa yang dikemukakan suhunya, maka dia pun mentaatinya dan menghafalkan ilmu-ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Dari si Tian Lama, terutama sekali dia mendapatkan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa sekali, yaitu Yan Cucuan In, burung walet menembus awan, dan ilmu langkah yang luar biasa bernama Jiao Po Poan Soan, langkah ajaib berputar-putar. Ketika si Tian Lama mendengar ucapan muridnya yang merasa heran mengapa sepagi itu dia sudah menyusul muridnya di tepi anak sungai, dia tertawa. Omitohut, betapa cepatnya sang waktu berjalan, Hai. Kalau kita mengenangkan masa-masa lalu kita, seolah-olah baru terjadi kemarin saja. Pinceng pun kini sudah begini tua tanpa Pinceng rasakan. Dan tahukah engkau bahwa kita telah berada di sini selama hampir 5 tahun? Hai dapat menyembunyikan kagetnya mendengar ucapan itu. Tapi, Tacu masih ingin belajar terus dari Suhu. Kakek itu tertawa. Anak ini memang cerdik sekali, kalau bicara langsung saja kepada sasarannya. Hai, satu di antara nilai seorang manusia yang perlu dijaga adalah mulut yang harus dapat dipercaya. Sekali berjanji, seorang gagah akan memenuhinya dan mempertahankannya dengan taruhan apapun juga. Pinceng telah berjanji dengan Ciucian Sin Kai bahwa Pinceng akan mendidikmu selama 5 tahun, kemudian akan menyerahkan engkau kepadanya untuk dididik 5 tahun lamanya. Hai bukan tidak suka berguru kepada Ciucian Sin Kai, kakek pengemis yang juga amat lihai itu, akan tetapi dia belum merasa puas berguru kepada pendeta lama ini. Namun dia tahu pula bahwa orang-orang seperti gurunya ini tentu tidak akan mau melanggar janjinya, maka membantah pun tidak akan ada gunanya. Akan tetapi, Suhu. Di manakah tempat tinggal Suhu Ciucian Sin Kai itu? Kemana kita harus mencarinya? Hahaha, kau kira dia seorang jembel miskin yang berkeliaran kemana-mana mencari sisa nasi? Haha, jangan salah sangka, muridku. Sin Kai adalah seorang yang kaya raya, dia majikan Pulau Hiu yang selain kaya raya, memiliki pula banyak anak buah dan hidup sebagai raja di pulau itu. Dalam beberapa hari ini dia pasti akan muncul untuk menjemputmu. Diam-diam Hai merasa terkejut juga. Hal ini sungguh tak pernah disangkanya. Orang-orang yang menjadi guru-gurunya ini memang aneh. Si Tian Lama yang menjadi pendeta lama, sepatutnya hidup di dalam biara yang besar di Tibet, atau setidaknya tentu memiliki kuil yang besar di mana dia menjadi ketuanya. Akan tetapi kenyataannya sama sekali tidak demikian. Pendeta ini membawanya ke tempat sunyi itu dan mereka hanya tinggal di sebuah pondok darurat yang mereka bangun. Sebaliknya, orang berpakaian tambal-tambalan seperti pengemis itu, Ciucian Sin Kai, malah hidup sebagai raja yang kaya raya di sebuah pulau. Akan tetapi sebelum dia mengeluarkan suara, tiba-tiba si Tian Lama memegang lengannya dan berbisik. Ada orang-orang datang ke sini. Baru saja dia bicara, nampak berkelebat 3 bayangan orang dan tahu-tahu di situ sudah muncul 3 orang pendeta lama. Sikap mereka keren akan tetapi mereka tetap menghormati si Tian Lama. Bahkan mereka sudah merangkap kedua tangannya di depan dada sebagai penghormatan dan ketiganya menyebut, Susiok. Si Tian Lama menatap wajah ketiga orang pendeta lama itu.
Mereka itu rata-rata berusia 50-60 tahun, dan dari sikap dan bentuk tubuh mereka, dapat diduga bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Sitian Lama tidak mengenal semua pendeta lama, akan tetapi dari sebutan mereka, dia tahu bahwa mereka ini adalah pendeta-pendeta tingkat 2 di Tibet, satu generasi lebih muda darinya. Kalian berlima dari manakah dan ada keperluan apa datang berkunjung ke sini? Tanya Sitian Lama dengan sikap dan suara yang lembut. Seorang di antara tiga pendeta lama itu, yang bertubuh jangkung kurus berjenggot panjang, melangkah maju mewakili dua orang temannya. Pendeta ini bersikap halus, akan tetapi suaranya terdengar tegas dan keras. Susiok, maafkan kalau kami bertiga mengganggu Susiok. Akan tetapi kami mendukung tugas yang diberikan oleh para suhu di Tibet untuk mencari Sintong. Dia menghentikan kata-katanya dan mengerling ke arah Hai Hai yang mendengarkan dengan hati tertarik, apalagi ketika pendeta itu menyebut Sintong yang mempunyai hubungan erat dengan dirinya. Sitian Lama tetap tersenyum walaupun sinar matanya menjadi berkilat. Mencari Sintong kenapa datang ke sini? Karena kami merasa yakin bahwa anak yang berada bersama Susiok ini adalah Sintong dan kami harus mengajaknya kembali ke Tibet. Apa alasanmu bahwa muridku ini Sintong? Kami merasa yakin, Susiok, berdasarkan penyelidikan kami yang bertahun-tahun lamanya. Mula-mula Lamhai Siangmo datang ke Tibet dan memberitahu kepada para suhu bahwa Sintong telah terampas dari tangan mereka oleh Pak Kuiong dan Tung Hekui, dua orang di antara 4 setan. Para suhu mengutus kami bertiga untuk pergi mencari kedua orang tokoh iblis itu. Bertahun-tahun kami merantau dengan susah payah dan setelah kami berhasil menemukan dua orang itu, mereka mengatakan bahwa Sintong telah terampas pula dari tangan mereka oleh Susiok dan Ciusian Sinkai. Oleh karena itu, kami segera mencari Susiok di sini dan melihat anak ini. Sitian Lama tersenyum. Kiranya dua pasang iblis itu telah mencari cara lain untuk membalas kekalahan mereka, yaitu dengan melapor kepada para pendeta lama di Tibet. Akan tetapi, muridku ini sama sekali bukan Sintong, katanya. Maaf, Susiok. Bukankah anak ini yang diperebutkan di antara Lamhai Siangmo, Pak Kuiong dan Tung Hekui? Bukankah anak ini yang tadinya telah dibawa oleh sepasang suami istri itu untuk diserahkan ke Tibet? Sitian Lama mengerti bahwa tentu saja suami istri iblis itu berbohong dan memutarbalikkan kenyataan tentang diri Hai Hai, mengatakan bahwa mereka berdua tadinya berniat menyerahkan Hai Hai ke Tibet. Akan tetapi, memang Hai Hai yang diperebutkan itu maka dia pun mengangguk. Benar, memang anak ini yang diperebutkan, akan tetapi dia bukan Sintong. Tiga orang pendeta lama itu saling pandang, kemudian si jangkung berjenggot itu berkata, harap Susiok maafkan. Bukan maksud kami ingin berbantah dengan Susiok, akan tetapi sudah bertahun-tahun kami mencari dengan susah payah dan setelah sekarang bertemu, terpaksa kami tidak akan membiarkannya terlepas begitu saja. Maksud kalian? Dengan atau tanpa perkenan Susiok, kami harus membawa anak itu ke Tibet dan menghaturkannya kepada suhu di Tibet. Sitian Lama tertawa, Omitohut, kau mendengar itu, Hai Hai. Nah, sekarang tiba saatnya Pinceng menguji latihan-latihanmu selama ini. Coba Pinceng ingin melihat apakah selama 10 jurus engkau mampu menghindarkan diri dari tangkapan tiga orang pendeta lama ini. Kepada tiga orang murid keponakan itu, dia pun berkata, nah, kalian kuberi kesempatan untuk menangkapnya, selama 10 jurus. Tiga orang pendeta itu kembali saling pandang. Mereka sudah tahu akan kelihayan Sitian Lama yang amat terkenal di Tibet, maka mereka memperlihatkan sikap jerih. Akan tetapi, tentu saja mereka memandang ringan bocah yang usianya baru 12 tahun itu. Mereka bertiga menangkap selama 10 jurus. 1-2 jurus saja tentu seorang di antara mereka akan berhasil menangkapnya, apalagi maju bertiga. Baik, Susiok, kami akan mencobanya. Dan mereka bertiga lalu menghampiri Hai Hai yang tidak beranjak dari tempatnya. Anak ini memang cerdik. Melihat betapa di kanan kirinya terdapat banyak pohon-pohon besar, dia menganggap bahwa tempat itu amat baik untuk dipakai kucing-kucingan dan menghindarkan diri dari penangkapan tiga orang pendeta itu. Biarpun dia sudah menguasai Jiao Po Puan Soan dan Yan Chuchuan In, akan tetapi di tempat terbuka, disergap tiga orang pendeta yang tentu memiliki ilmu kepandaian tinggi itu, sungguh berbahaya. Kalau berada di antara pohon-pohon, dia dapat memanfaatkan batang-batang pohon itu untuk membantunya. Tiga orang pendeta lama itu kini sudah tiba dekat dan tiba-tiba saja si jangkung berjenggot menubruk ke arah Hai Hai tanpa banyak cakap lagi. Tangan kirinya menyambar ke arah tengkuk dan tangan kanan menyambar lengan kiri Hai Hai. Sambarannya itu amat cepatnya akan tetapi bagi Hai Hai nampak lambat sehingga dengan mudah saja dia mendahului mengelak dengan lompatan ke belakang dan miringkan tubuhnya. Melihat ini, dua orang pendeta lainnya menyergapnya dari kanan kiri. Gerakan mereka juga cepat sekali dan bagaikan dua ekor biruang mereka menubruk dengan kedua lengan terpentang lebar. Kedua tangan membentuk cakar untuk mencengkeram.
Namun, dengan menggerakkan kedua kakinya secara aneh dan lincah sekali, miringkan tubuh ke sana-sini, Hai Hai sudah menyelinap di antara batang-batang pohon dan tubrukan dua orang pendeta itu pun luput. Tiga orang pendeta lama itu terkejut. Sungguh tak mereka sangka bahwa anak itu dapat menghindarkan diri sedemikian mudahnya dari tubrukan-tubrukan mereka. Padahal mereka adalah pendeta-pendeta Tibet tingkat 2 yang tentu saja sudah memiliki ilmu kepandaian tinggi, tenaga sinkang dan hikang yang kuat, juga memiliki ilmu meringankan tubuh yang sudah hebat. Mereka tentu saja merasa penasaran dan mulailah mereka melakukan penyergapan dari kanan-kiri, mengejar kemana saja anak itu bergerak dan mengelak. Namun, untuk kesekian kalinya mereka hanya menangkap angin dan menubruk tempat kosong saja. Makin cepat mereka bergerak, makin cepat pula Hai Hai mengelak sambil menyelinap di antara pohon-pohon sehingga ketika Hoesio lama, yang agak gendut menubruknya terlalu cepat dan sudah yakin akan berhasil. Tahu-tahu yang ditangkapnya adalah sebatang pohon sehingga hidungnya membentur batang pohon dan berdarah. Kini barulah tiga orang pendeta itu sadar bahwa anak itu benar-benar tak boleh dipandang ringan. Sudah 5 jurus mereka berusaha menangkap, tanpa hasil sedikit pun juga. Jangankan menangkap, bahkan menyentuh lengan atau baju anak itu pun tak pernah dapat mereka lakukan. Si Tian Lama melihat betapa muridnya main kucing-kucingan di antara pohon-pohon besar, merasa tidak puas. Dia ingin menguji kepandaian muridnya, bukan akal dan kecerdikannya. Masih ada 5 jurus lagi untuk mengujinya. Hai Hai, engkau bukan kucing. Keluarlah di tempat terbuka, teriaknya dan Hai Hai terkejut. Suhunya malah menyuruh dia keluar di tempat terbuka, padahal dia tahu benar betapa lihainya tiga orang itu. Gerakan mereka cepat dan dari gerakan tangan mereka itu keluar angin yang amat kuat. Bagaimana kalau mereka menyerangnya dan dia roboh terluka? Tentu akan mudah dapat tertangkap. Akan tetapi dia tidak berani membantah perintah suhunya dan sekali meloncat, tubuhnya mencelat keluar dari balik pohon dan kini dia berdiri di tengah-tengah bagian yang terbuka, di atas padang rumput dan berdiri tegak, siap untuk memainkan Jiao Po Poan Soan karena itulah satu-satunya ilmu yang dapat dipergunakannya untuk mengelak dari semua usaha penangkapan. Juga dia mengerahkan ilmu meringankan tubuh Yan Chu Chuan In agar mudah meloncat dengan ringan kalau-kalau terancam oleh tangan tiga orang itu. Melihat betapa anak itu kini berdiri di tempat terbuka, tiga orang pendeta itu menjadi girang sekali. Kini kesempatan bagi mereka terbuka untuk dapat menyergap dan menangkap anak itu. Mereka lalu berloncatan mengepung anak itu di tempat terbuka. Kini tidak terdapat batang pohon di mana anak itu menyelinap dan berlindung dari penyergapan. Hampir saja mereka tertawa saking girang rasa hati mereka. Bertahun-tahun mereka melakukan perjalanan yang amat jauh dan sukar, dan baru sekarang mereka diberi harapan besar untuk akhirnya berhasil membawa Sintong ke Tibet dan menerima berkah dan anugerah dari para Dalai Lama di Tibet. Hai Hai segera menggerakkan kakinya, digeser sedikit demi sedikit mengikuti gerakan tiga orang pengepungnya, mencari posisi yang baik dan menguntungkan sesuai dengan ilmu langkah Jiao Po Poan Soan. Tubuhnya ikut terbawa gerakan kaki, berputaran perlahan dan seluruh urat syaraf di tubuhnya dalam keadaan siap siaga. Tiba-tiba pendeta lama jangkung berjenggot mengeluarkan bentakan nyaring dan tubuhnya sudah menubruk ke depan, disusul dua orang temannya yang menubruk pula dari kanan-kiri. Tidak ada tempat bagi Hai Hai untuk mengelak, demikian perkiraan tiga orang pendeta itu. Akan tetapi, sungguh luar biasa sekali. Tubuh anak itu bergerak ke sana-sini, dekat sekali dengan jangkauan tangan mereka, akan tetapi buktinya, tubrukan mereka itu sedikit pun tidak berhasil. Sambaran tangan mereka hanya meluncur di dekat tubuh anak itu. Nampaknya seolah-olah gerakan tangan mereka yang mendorong tubuh anak itu, seperti orang hendak menangkap bulu sutra halus yang amat ringan. Tentu saja mereka hampir tidak dapat percaya akan apa yang mereka alami. Dengan penasaran mereka berusaha menangkap lagi dan memperketat pengepungan. Melihat ini, Hai Hai maklum bahwa mengandalkan Jiao Po Poan Soan saja amat berbahaya, maka dia pun mulai menambah langkah-langkah ajaibnya dengan loncatan-loncatan dengan menggunakan ilmu Yan Chu Chuan In. Ilmu ini meniru gerakan burung walet yang amat gesit, yang dalam keadaan terbang dapat membalik ke sana-sini. Bahkan dalam keadaan terbang berkelompok dan bersimpang siur, mereka tidak pernah saling bertabrakan. Dan kini, tiga orang pendeta lama itu kembali dibikin tertegun karena kemanapun mereka menubruk dan mengulur tangan. Sama sekali mereka tidak mampu menyentuh tubuh Hai Hai. Tanpa terasa, 10 jurus telah lewat. Mereka tidak menghitung jurus lagi dan kini dengan penasaran, mereka mulai menyerang dengan tamparan-tamparan karena mereka memperhitungkan bahwa sekali anak itu roboh tertampar, biarpun dalam keadaan terluka, tentu akan dapat mereka tangkap dan mereka bawa ke Tibet. Omitohut, kalian tidak boleh bertindak curang. Tiba-tiba si Tian Lama berkelebat dan tahu-tahu tiga orang pendeta itu merasa tubuh mereka lemas ketika ada bayangan berkelebatan di atas kepala mereka. Kiranya dengan ujung jubahnya yang panjang dan lebar, si Tian Lama telah berhasil menotop jalan darah di pundak mereka, tidak terlalu keras untuk merobohkan mereka.
namun cukup untuk membuat mereka lemas dan terpaksa mereka melangkah mundur menghentikan serangan mereka terhadap Hai Hai. Susiok, kami adalah utusan dari Tibet. Apakah Susiok bermaksud untuk mengkhianati Tibet dan para suhu di sana? Pendeta jangkung berjenggot kini bertanya, suaranya tegas dan penuh teguran. Omitohut, percuma saja kalian berlatih puluhan tahun lamanya kalau tidak mampu menguasai perasaan sendiri. Pinceng tidak ingin berbantahan dengan kalian, akan tetapi kalau para pimpinan dari Tibet datang sendiri, baru Pinceng akan membuktikan bahwa murid Pinceng ini bukan Sintong. Melihat sikap si Tian Lama dan mendengar ucapan itu, 3 orang pendeta lama saling pandang dengan kecewa sekali. Segala susah payah mereka selama bertahun-tahun ini hanya akan membawa hasil laporan bahwa mereka menemukan Sintong akan tetapi tidak mampu membawanya ke Tibet. Akan tetapi karena maklum bahwa menghadapi si Tian Lama, tidak ada gunanya mempergunakan kekerasan karena mereka akan kalah, 3 orang pendeta itu terpaksa memberi hormat dan si jangkung berjenggot lalu berkata, nada suaranya mengandung rasa penasaran dan ancaman. Apa yang terjadi pagi ini di sini tentu akan kami laporkan kepada para suhu. Setelah berkata demikian, 3 orang itu menjura dan membalikan tubuh dan berjalan pergi dari situ tanpa menoleh lagi. Setelah mereka pergi jauh, si Tian Lama menarik napas panjang. Omitohut, dirimu dikepung rahasia dan berbahaya. Hai Hai. Pinceng tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi dengan Sintong yang sesungguhnya dan di mana kini dia berada. Atau, benar engkau ini putra keluarga Pek akan tetapi terlahir tanpa tanda merah di punggung sehingga ramalan para Dalai Lama itu sekali ini meleset? Akan tetapi Hai Hai tidak mempedulikan semua itu. Dia masih merasa tegang dan gembira karena tadi memperoleh kesempatan untuk memainkan ilmu yang selama ini dilatihnya dengan tekun. Suhu, bagaimana dengan gerakan takcu tadi? Apakah masih ada yang keliru dan mengecewakan? Si Tian Lama tersenyum. Sudah cukup baik, akan tetapi kalau besok atau lusa datang rombongan lama yang lain, engkau sama sekali tidak boleh lagi memperlihatkan kepandaianmu itu. Yang akan datang ke sini adalah orang-orang yang amat lihai, dan biarkan Pinceng yang akan menghadapi mereka. Suhu, siapakah yang akan datang lagi ke sini? Tanya Hai Hai, terkejut juga mendengar bahwa akan datang lagi rombongan lama yang lebih lihai. Guru-guru mereka atau pimpinan Dalai Lama yang tingkatnya sama dengan Pinceng. Akan tetapi bukankah mereka berada di Tibet? Jaraknya tentu jauh dan bagaimana mereka akan dapat datang demikian cepat, besok atau lusa? Hehe, engkau masih belum tahu. Hai Hai. Para pendeta lama memiliki ilmu yang luar biasa, bukan hanya ilmu silat dan ilmu sihir. Mereka juga dapat melakukan hubungan batin dari jarak jauh. 3 orang pendeta tadi akan mampu mengundang guru-guru mereka melalui kekuatan batin saja sehingga yang berada di Tibet akan mengetahui dan cepat datang ke sini. Dan mereka yang akan datang itu, rata-rata memiliki ilmu berlari cepat yang hebat, biarpun mungkin belum dapat menandingi Yan Cucuan In, akan tetapi sudah amat cepat sehingga dalam waktu 1-2 hari saja akan dapat tiba di sini. Hai Hai tertegun. Demikian banyaknya orang sakti di dunia ini, pikirnya. Hal ini menebalkan keyakinannya bahwa dia harus belajar penuh semangat, dan sama sekali tidak boleh menilai kepandaian sendiri terlalu tinggi sehingga menjadi besar kepala dan tinggi hati karena di dunia ini banyak sekali orang pandai yang tingkat kepandaiannya jauh lebih tinggi darinya. Apa yang dikatakan si Tian Lama memang terbukti. 2 hari kemudian, pada suatu pagi, selagi Hai Hai dan si Tian Lama berlatih samadhi di dalam pondok seperti yang diajarkan oleh pendeta itu, terdengar suara di luar pondok itu. Si Tian Lama, keluarlah, kami ingin bicara. Si Tian Lama membuka matanya dan berkata kepada Hai Hai. Nah, mereka sudah tiba. Mari kita keluar, Hai Hai dan jangan kau melakukan sesuatu, serahkan saja kepada Pinceng. Dia pun turun dan menggandeng tangan Hai Hai diajak keluar dari pondok. Ketika mereka tiba di luar pondok, di situ sudah berdiri 2 orang pendeta lama yang sudah amat tua. Usia mereka sebaya dengan si Tian Lama, yang seorang bertubuh pendek kecil akan tetapi sinar matanya mencorong penuh wibawa, sedangkan orang kedua gemuk dan gendut seperti Jilaihut dan mulutnya selalu tersenyum lebar. Melihat bahwa yang muncul adalah seorang Dalai Lama yang cukup besar kekuasaannya di Tibet, yaitu Bailong Lama yang masih terhitung suhengnya sendiri, pendeta yang kecil pendek itu, dan Baihang Lama yang terhitung sutenya, si gendut itu, maka si Tian Lama cepat-cepat maju dan memberi hormat. Selamat datang di gubuku, Suheng dan Sute, katanya. Omitohut, engkau masih belum menghilangkan kesukaanmu menyendiri dan menyepi. Sute, kata Bailong Lama, cukup lembut dan ramah, akan tetapi pandang matanya tetap saja keren berwibawa. Sebaliknya, Baihang Lama yang memang selalu tersenyum lebar itu kini tertawa. Hahaha, engkau kelihatan semakin sehat saja, Suheng. Terima kasih. Sute. Engkau pun semakin gendut.
Hahaha. Si gendut itu tertawa bergelak dan perutnya yang penuh gaji itu bergoyang-goyang seperti hidup. Su Heng dan Su Te, kalian berdua ini datang untuk berkunjung saja ataukah ada keperluan lain yang penting? Si Tian Lama bertanya. Sementara itu, dua orang pendeta lama sudah menatap wajah Hai Hai dengan penuh perhatian. Su Te, Si Tian Lama, perlukah engkau berpura-pura lagi? Kami datang untuk mengambil anak ini. Tiba-tiba suara pendeta lama yang pendek kecil itu penuh wibawa dan ketegasan. Bahkan sinar matanya yang mencorong itu mengandung tantangan. Si Tian Lama tentu saja sudah tahu akan maksud kedatangan mereka dan dia pun tersenyum ramah penuh kesabaran. Su Heng, dengan alasan apakah Su Heng hendak mengambil anak yang menjadi muridku ini? Karena dia Sintong. Engkau pun tahu sendiri bahwa calon Dalai Lama harus berada di biara untuk dididik, kata pula Bai Long Lama. Kalau dia Sintong, memang benar apa yang kau katakan itu, Su Heng. Akan tetapi bagaimana kalau dia bukan Sintong? Dan Pinceng dapat memastikan bahwa dia ini hanyalah muridku, sama sekali bukan Sintong. Hal itu harus kami selidiki dulu. Apa buktinya bahwa anak ini bukan Sintong? Bukankah engkau merampasnya dari Pak Kuiong dan Tung Hekui yang merampas anak ini dari Lam Hai Siang Mo? Benar, akan tetapi Lam Hai Siang Mo mungkin juga tidak tahu bahwa anak ini bukan Sintong. Lihatlah baik-baik, Su Heng dan Su Te. Berkata demikian, Si Tian Lama lalu menarik baju Hai Hai sehingga merosot turun dan memperlihatkan punggungnya yang putih bersih. Sedikit pun tidak ada tanda merah di situ. Bukankah Sintong sudah diramalkan memiliki tanda merah di punggungnya? Anak ini tidak mempunyai tanda merah. Kalau dia mempunyai tanda itu tentu sudah dulu-dulu kubawa ke Tibet untuk diserahkan kepada para pimpinan lama, Su Heng. Melihat punggung yang kulitnya putih halus dan sama sekali tidak nampak ada tanda merahnya itu. Bai Long Lama dan Bai Hang Lama saling pandang dan merasa terkejut, juga terheran-heran. Hal ini sama sekali tak pernah disangkanya semula. Mereka masih merasa penasaran karena mereka tahu bahwa Si Tian Lama adalah seorang pandai luar biasa. Bukan tidak mungkin dengan satu dan lain cara, Si Tian Lama sudah berhasil menghapus tanda merah itu dari punggung Sintong. Omitohut, Pinceng benar-benar merasa heran melihat kenyataan ini, Su Te Si Tian Lama. Akan tetapi Pinceng tidak dapat memberi keputusan begitu saja. Anak ini harus dibawa ke Tibet untuk dilakukan pemeriksaan dengan teliti apakah dia benar Sintong yang kami cari ataukah bukan. Terkejutlah hati Si Tian Lama mendengar ucapan ini. Disangkanya bahwa kenyataan akan tidak adanya tanda merah di punggung Hai Hai akan cukup membuktikan bahwa anak itu bukan Sintong. Pada saat itu terdengar suara ketawa bergelak yang datangnya dari jauh sehingga terdengar sayup sampai saja. Akan tetapi semakin lama, suara ketawa itu menjadi semakin keras dan jelas. Semua orang terkejut karena maklum bahwa suara ketawa itu adalah suara yang mengandung tenaga hikang yang amat kuat. Akan tetapi Si Tian Lama mengenal suara itu setelah terdengar dekat dan dia pun mengerahkan hikangnya sambil berkata, Omitohut, Ciu Xian Sin Kai, jangan kau main-main seperti ini. Tidak tahukah dengan siapa Pinceng bercakap-cakap? Kembali terdengar suara ketawa dan tiba-tiba muncullah seorang kakek yang masih tertawa bergelak. Kakek ini usianya juga sebaya dengan mereka, mendekati 80 tahun. Tubuhnya agak kurus, pakaiannya penuh dengan tambal-tambalan berkembang akan tetapi bersih, sepatunya butut berlubang, rambut, kumis dan jenggotnya yang sudah banyak putihnya itu kusut akan tetapi juga bersih. Sepasang matanya tajam dan bergerak-gerak cepat membayangkan kecerdikan. Di pinggangnya terselip sebatang suling yang 3 kaki panjangnya. Hahaha, sungguh lucu sekali. Justru karena yang bercakap-cakap adalah 3 orang pendeta lama tingkat tertinggi, maka terdengar amat lucu sekali. Hahaha. Mendengar ucapan ini dan melihat sikap kakek jembel itu, Bai Long Lama menjadi marah atau setidaknya hatinya merasa tidak senang karena dia merasa dipermainkan dan ditertawakan. Dia pun mengenal siapa adanya kakek jembel itu. Seorang di antara 8 dewa, rekan dari sutenya, Si Tian Lama. Sian Cai. Ciu Xian Sin Kai majikan Pulau Hui, sungguh tidak memandang sebelah mata kepada orang-orang Tibet. Sin Kai, kami yang tadi bercakap-cakap, kalau kau anggap lucu menggelikan, apanya yang lucu? Biarpun suaranya masih lunak, namun mengandung kekerasan dan tantangan. Hahaha. Kembali kakek pengemis itu tertawa dan seperti bicara kepada diri sendiri dia berkata, sama-sama menggerakkan mulut dan mengeluarkan suara, jauh lebih sehat ketawa daripada menangis, bergembira daripada berduka. Para lama yang mulia, sebelum aku menjawab, aku ingin bertanya lebih dulu. Apakah ucapan Dalai Lama yang terkenal angker dan mengandung kebenaran, pernah salah? Apakah ramalan yang keluar dari kamar suci para Dalai Lama di Tibet, pernah bohong dan tidak cocok dengan kenyataan? Tentu saja belum pernah,
kata Bailong Lama dengan marah. Hehehe, Pinceng juga senang ketawa seperti engkau, jembel tua. Akan tetapi Pinceng tidak berani main-main dengan kesucian Dalai Lama. Tentu saja segala ucapan yang keluar dari kamar suci, yang diramalkan dari sana, semua tentu benar dan sama sekali tidak pernah bohong. Sambung Bai Hang Lama yang gendut. Nah, itulah yang lucu. Kakek jembel itu kembali tertawa. Aku sendiri mendengar berita itu di dunia Kang Ou bahwa calon Dalai Lama yang baru adalah seorang anak laki-laki yang terlahir dengan tanda warna merah di kulit punggungnya. Dan anak bernama Hai Hai ini kulit punggungnya putih bersih, sedikit pun tidak ada merahnya. Akan tetapi tetap saja kalian tidak percaya. Bukankah ini lucu sekali? Dua orang lama tingkat tinggi tidak mempercayai ramalan dari kamar suci Dalai Lama. Aneh dan lucu. Wajah kedua orang pendeta lama itu menjadi agak merah. Bukan tidak percaya, engkau salah sangka, Sin Kai. Calon itu sudah pasti punggungnya ada tanda merahnya. Yang kami kurang percaya bahwa Sintong ini memang tidak memiliki tanda itu. Siapa tahu tanda itu hilang atau sengaja dihilangkan. Karena itu, kami akan membawanya ke Tibet agar para pimpinan mengadakan pemeriksaan dan menentukan benar tidaknya dia Sintong yang kami cari. Hahaha, itu lebih lucu lagi namanya. Siapa tidak mengenal si Tian Lama seorang di antara 8 dewa? Pernahkah ada tokoh 8 dewa berbohong? Dan siapa pula tidak mengenal Ciusian Sin Kai? Biar pengemis, aku selamanya tidak pernah mau berbohong. Kami berdua yang menemukan anak ini, kami berdua yang memeriksa dan mendapat kenyataan bahwa anak ini sama sekali bukan Sintong seperti yang dikabarkan orang. Kalau dia Sintong, untuk apa kami mengambilnya sebagai murid? Tentu sudah kami kembalikan ke Tibet. Aku menjadi curiga. Pernah aku mendengar kabar angin bahwa karena sejak kecil tidak boleh berdekatan dengan wanita, banyak kaum pendeta yang memelihara remaja-remaja pria. Benarkah itu? Jangan-jangan murid kita akan dijadikan peliharaan semacam itu, si Tian Lama. Ucapan terakhir ini benar-benar menyentuh kelemahan para pendeta Lamal Tu. Muka mereka menjadi merah. Harus diakui bahwa mereka berdua bukan termasuk para pendeta yang suka menyembunyikan anak laki-laki yang menjadi kekasih mereka dengan berkedok menjadi kacung, akan tetapi mereka melihat kenyataan yang amat memalukan seperti itu. Sudahlah, mungkin Pinceng yang keliru. Kalau engkau juga menjadi saksi bahwa anak ini memang tidak memiliki tanda merah di punggung sebelumnya, berarti dia bukan Sintong, kami percaya. Biarlah kami akan kembali ke Tibet untuk melaporkan hal ini kepada para pimpinan, terserah kebijaksanaan mereka nanti. Sute, selamat tinggal, kata pendeta lama yang kecil pendek itu. Su Heng, selamat tinggal. Mari, Sin Kai, kata pendeta kedua, Bai Hang Lama yang gendut dan suka ketawa. Selamat jalan, Su Heng dan Sute, kata si Tian Lama. Terima kasih, kalian ternyata lama-lama yang mau mengerti dan bijaksana, hahaha. Ciusian Sin Kai juga berkata. Dua orang pendeta lama itu lalu pergi dan cara mereka pergi juga mengejutkan hati dan mengagumkan hati Hai Hai karena begitu berkelebatan mereka telah nampak jauh sekali dan sebentar saja mereka hanya nampak seperti titik-titik hitam yang cepat sekali menghilang. Setelah mereka pergi, Ciusian Sin Kai lalu memandang kepada Hai Hai dan tersenyum simpul. Wah, engkau sudah besar sekarang, Hai Hai. Nah, cepat kau menyerang aku untuk dapat kulihat sampai di mana kemampuanmu setelah 5 tahun digembleng oleh lama pemakan rumput ini. Ciusian Sin Kai memang selalu mengejek kaum pendeta yang tidak suka makan barang berjiwa sebagai pemakan rumput. Bukan mengejek untuk mencemooh atau mencela, bahkan dia merasa kagum sekali dan membenarkan mereka karena pernah dikatakannya bahwa pemakan rumput adalah makhluk-makhluk yang paling besar dan kuat di dunia ini. Lihat saja, katanya, binatang-binatang pemakan rumput adalah yang terkuat, di antaranya gajah, onta, kuda, sapi, kerbau dan lain-lainnya. Sedangkan binatang pemakan bangkai hanya menjadi ganas saja, seperti harimau, serigala dan sebagainya. Tentu saja Hai Hai meragu ketika disuruh menyerang kakek berpakaian pengemis itu. Dia memang masih ingat kepada Ciusian Sin Kai, akan tetapi karena sudah 5 tahun tidak jumpa, tentu saja dia sungkan kalau datang-datang disuruh menyerangnya. Akan tetapi si Tian Lama tertawa dan berkedip kepadanya. Hai Hai, gurumu Ciusian Sin Kai sudah mulai hendak memberi petunjuk, kenapa engkau malu dan sungkan? Seranglah dan habiskan kepandaianmu. Mendengar perintah ini, baru Hai Hai teringat bahwa watak kakek pengemis tua itu tidak kalah anehnya dibandingkan dengan si Tian Lama. Maka dia pun cepat meloncat ke depan kakek itu. Sejenak mereka saling pandang dan Sin Kai girang melihat remaja yang wajahnya cerah dan sepasang matanya yang mengandung kecerdikan itu. Sebaliknya,
Hai Hai juga senang melihat wajah kakek Jembel itu yang membayangkan gairah dan kebahagiaan hidup, selalu gembira, berbeda dengan sikap si Tian Lama yang selalu lembut dan tenang seperti air danau yang dalam. Sebaliknya sikap kakek Jembel ini seperti anak sungai yang airnya berdendang dan gemericik terus-menerus, mengalir cepat di antara batu-batu sungai. Timbullah niatnya untuk menguji, siapa yang lebih unggul antara kedua orang kakek itu dan dia sudah memperoleh cara untuk melakukannya. Suhu Ciusian Sinkai, Tak Chu mulai menyerang. Awas, bentaknya dan dia pun segera menerjang dengan pukulan keras sambil memainkan langkah-langkah ajaibnya, yaitu Jiao Po Puan Soan dan menggunakan ginkang Yan Cucuan In yang membuat tubuhnya ringan dan gerakannya cepat bukan main. Kakek Jembel itu terkekeh ketika melihat betapa anak itu bergerak luar biasa cepatnya. Pukulan ke arah perutnya itu dielakkan dan dari samping dia mengulur tangan hendak menangkap pundak Hai Hai. Akan tetapi tiba-tiba saja tangkapannya mengenai angin kosong karena pada saat yang tepat, pundak itu lenyap ketika Hai Hai kembali menyerang, sekali ini menotok ke arah punggung. Ciusian Sinkai berseru kagum, cepat meloncat ke depan dan membalikkan tubuhnya dan tanpa ragu-ragu lagi dia pun melayangkan kakinya menendang ke arah kedua lutut Hai Hai. Gerakan kaki kiri kakek ini hebat sekali karena sekali bergerak, ujung kaki kirinya sudah membuat gerakan menendang 2 kali mengarah kedua lutut. Cepat sekali. Akan tetapi, dengan langkah ajaibnya kembali Hai Hai dapat menghindarkan kedua lututnya dari serangan kakek itu. Bagus. Engkau sudah menguasai Jiao Po Puan Soan dengan baik. Sinkai memuji dan terus menghujani anak itu dengan tamparan-tamparan dan tendangan-tendangan dari segala pihak. Namun, memang dalam hal mempergunakan langkah-langkah ajaib, anak ini telah digembleng oleh si Tian Lama sehingga telah menguasainya. Dengan langkah-langkahnya itu, dia malah dapat menghindarkan diri dari sergapan 3 orang pendeta lama. Suhu, coba hendak Tak Chu lihat bagaimana Suhu akan mampu merobohkan Tak Chu kalau Tak Chu menggunakan Jiao Po Puan Soan dan Yan Cucuan In. Tiba-tiba Hai Hai berseru gembira. Hampir saja si Tian Lama menegur muridnya karena ucapan itu dianggapnya takabur sekali. Juga Cuisian Sinkai mengerutkan alisnya. Kau kira aku tidak mampu? Berkata demikian tiba-tiba saja kakek itu merendahkan tubuhnya dan kedua kakinya membuat gerakan menyapu dari kanan kiri secara bergantian. Dibabat dari kanan kiri seperti itu, langkah-langkah kaki Hai Hai menjadi agak kacau dan ketika anak itu mengerahkan ilmu ginkang Yan Cucuan In untuk berlompatan menghindar, tiba-tiba saja ujung kaki Sinkai telah mencium belakang lutut kirinya sehingga tanpa dapat dicegah lagi tubuh Hai Hai terjatuh berlutut. Hai Hai memang sengaja memancing agar dirobohkan kakek Jembel itu. Begitu roboh, dia segera menghadap si Tian Lama. Harap Suhu ampunkan Tak Chu kalau Tak Chu kurang pandai memainkan ilmu Suhu. Ataukah memang ilmu Suhu Ciusian Sinkai yang lebih lihai maka Tak Chu mudah saja dijatuhkan? Hush! Hai Hai, jangan bicara begitu. Ciusian Sinkai berseru kaget. Akan tetapi terlambat. Api yang disulutkan oleh Hai Hai itu telah membakar dan menyentuh harga diri si Tian Lama. Hai Hai, engkau tadi roboh karena salahmu sendiri. Kalau engkau sudah mahir benar, menghadapi segala macam serampangan seperti tadi, tentu engkau berbalik akan berada di pihak pemenang, dan tidak mungkin dapat dirobohkan. Hai Hai merasa mendapatkan jalan dengan kata-kata itu. Dia lalu berkata kepada Ciusian Sinkai, Suhu, Tak Chu ingin sekali mempelajari ilmu membabat dengan kedua kaki tadi, yang telah dapat merobohkan Tak Chu dan membuat langkah ajaib Tak Chu tidak berdaya. Ciusian Sinkai tertawa. Haha, boleh saja, muridku. Ilmu itu hanya sebagian kecil saja dari apa yang akan kuajarkan kepadamu. Nah, perhatikan baik-baik. Jurus ini adalah jurus kaki gunting dari ilmu tendang Soan Hong Tui, tendangan berantai. Lihat bagaimana engkau menggerakkan tubuh dan kedua kakimu. Kakek itu memberi petunjuk dan karena Hai Hai memang berbakat dan pula sudah menguasai dasar-dasar ilmu silat tinggi, maka dilatih sebentar saja dia sudah mampu memainkan tendangan jurus kaki gunting itu. Nah, Suhu, marilah kita berlatih. Suhu mempergunakan Jiao Po Puan Soan dan Tak Chu akan mencoba jurus kaki gunting ini, kata Hai Hai dengan gembira sekali sambil menghampiri si Tian Lama. Kakek ini tersenyum dengan pandang mata mengejek. Jurus kaki gunting tumpul seperti itu saja, apa artinya? Nah, kau boleh menyerangku. Karena memang ini yang dikehendaki Hai Hai, dia lalu memainkan jurus tendangannya itu dengan sungguh-sungguh sambil mengerahkan tenaga. Dia menerjang ke depan, merendahkan tubuhnya dan kedua kakinya membuat gerakan menyapu seperti menggunting dari kanan kiri dengan cepat, kadang-kadang bergantian, kadang-kadang berbareng dengan menahan tubuh menggunakan kedua tangan. Akan tetapi, si Tian Lama sambil tersenyum-senyum,
melakukan langkah-langkah mundur dan kedua tangannya bergerak-gerak melakukan totokan-totokan atau tamparan-tamparan ke arah kepala Hai Hai. Karena kedua kaki pendeta itu selalu melangkah mundur, tentu saja sabetan kedua kaki dari kanan kiri itu tak pernah mengenai sasaran. Sebaliknya, serangan ke arah bagian atas tubuh itu membuat Hai Hai kerepotan. Dia mencoba menangkis, akan tetapi sukar untuk mengelak karena kedua kakinya dipergunakan untuk melakukan tendangan bertubi-tubi sehingga akhirnya, pundaknya terkena totokan. Biarpun si Tian Lama tidak menggunakan tenaga besar, namun tetap saja Hai Hai terduduk lemas untuk beberapa detik lamanya. Suhu belum pernah mengajarkan jurus itu kepada Tecu, kata Hai Hai kepada si Tian Lama setelah dia dapat bangkit berdiri. Itulah jurus burung mematuk ular untuk menghadapi kaki gunting tadi. Harap Suhu sukar mengajarkan kepada Tecu. Tentu saja si Tian Lama yang sedikit banyak merasa bangga karena sudah dapat membalas Ciusian Sin Kai secara tidak langsung itu, mengalahkan jurus kaki gunting, dengan senang hati mengajarkan jurus burung mematuk ular kepada muridnya. Sebentar saja Hai Hai sudah dapat memainkan jurus itu dengan baik, menggunakan langkah Jiao Po Puan Soan dengan mundur sambil kedua tangannya mematuk-matuk ke depan dari atas. Setelah dia menguasai jurus itu, dia pun menghadap Ciusian Sin Kai. Suhu, sekarang Tecu sudah dapat mengalahkan jurus kaki gunting. Hahaha, akan tetapi jurus burung mematuk ular itu pun mudah pula dipunahkan, kata Ciusian Sin Kai. Kakek ini lalu mengajarkan jurus baru untuk mengatasi dan mengalahkan jurus burung mematuk ular itu. Setelah menguasai jurus itu, Hai Hai lalu diberi pelajaran jurus baru dari si Tian Lama untuk mengalahkan jurus dari Ciusian Sin Kai. Demikianlah, dengan cerdiknya, Hai Hai berhasil mengadu kedua orang gurunya itu. Dua orang kakek sakti itu saling menyerang dan saling mengalahkan jurus lawan secara tidak langsung, melainkan melalui murid mereka. Dan karena ingin saling mengalahkan, tentu saja makin lama mereka mengeluarkan jurus-jurus yang semakin tinggi dan pitihan. Dan semakin sukarlah bagi Hai Hai untuk mempelajari setiap jurus baru yang semakin rumit. Karena itu adu ilmu secara tidak langsung ini terjadi lebih dari 3 bulan. Nampaknya saja keduanya melatih Hai Hai dengan jurus-jurus ampuh dan pilihan, akan tetapi sesungguhnya, keduanya saling tidak mau mengalah untuk menonjolkan kehebatan ilmu masing-masing. Tentu saja yang untung adalah Hai Hai. Biarpun tentu saja dia tidak atau belum dapat menguasai semua jurus itu dengan sempurna karena kurang latihan, namun setidaknya dia telah mengenal dan menguasai teorinya sehingga kelak tinggal mematangkan saja dengan latihan. Lambat laun, kedua kakek itu pun maklum bahwa mereka berdua telah diadu oleh murid mereka. Diam-diam mereka merasa geli akan kebodohan diri sendiri dan kagum akan kecerdikan murid mereka. Akan tetapi mereka maklum betapa pentingnya cara mengajarkan ilmu seperti itu kepada Hai Hai. Mereka melanjutkan adu ilmu ini sampai 100 hari lamanya. Omitohut, sudah cukuplah, Hai Hai. Pinceng hari ini merasa kalah dan mengaku kelebihan Ciusian Sin Kai. Engkau ikutlah dia dan belajarlah dengan rajin selama 5 tahun, kata si Tian Lama setelah Hai Hai memperlihatkan jurus baru dari kakek pengemis itu. Hahaha, si Tian Lama terlalu merendah. Ketahuilah, Hai Hai. Bagi orang-orang yang sudah benar-benar menguasai ilmu silat, tidak ada jurus yang tidak akan dapat dihadapi sebagaimana mestinya. Akan tetapi, seperti juga tidak ada benda yang paling besar dan tempat yang paling tinggi di alam ini, tidak ada pula orang yang tidak terkalahkan. Sepandai-pandainya orang, tidak akan mampu menandingi serangan usia sendiri yang menggerogoti dari dalam. Karena itu, belajarlah yang giat dan lenyapkan sikap takabur. Selama hidup, engkau masih sempat mempelajari hal-hal yang baru. Hai Hai berlutut di depan kedua orang gurunya itu sambil menghaturkan terima kasihnya. Dan pada hari itu juga, Hai Hai pergi meninggalkan si Tian Lama, mengikuti gurunya yang baru, Ciusian Sin Kai yang membawanya pulang ke Pulau Hiu.